Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Sarang Tahun TV dimanapun berada, kita umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berjuang demi agama kita, agama Islam, agama yang kita cintai. Tapi perlu ingat bahwa berjuang itu adalah sesuatu hal yang sangat tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berjuang. Berjuang dengan sekemampuan kita. Apa yang kita mampu lakukan untuk agama, lakukan. Apa yang mampu kita berikan sumbangsi kita, yang ada dalam diri kita, potensi yang ada di dalam diri kita, berikan untuk agama. Kita hanya bisa tenaga. Kita punya ilmu, berikan ilmu. Kita memiliki ide, berikan ide. Kita memiliki uang, berikan uang. Kita punya doa, berikan doa. Jadi apapun potensi yang kita punya, yang kita mampu untuk membantu perjuangan dan memperjuangkan agama yang kita yakini ini, maka itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita berjuang itu tidak menunggu kita harus jadi ulama. Ketika kita berdakwah itu tidak harus kita harus menjadi orang baik dulu. Karena kalau seandainya kita menjadi ulama, iya kalau Allah menakdirkan kita sebagai ulama. Kalau tidak, kalau syarat seandainya berjuang itu harus menjadi baik dulu, apakah selama kita udah baik? Apakah kita ini udah suci? Hanya para nabilah yang mereka orang-orang suci, orang-orang baik. Kita di hati kita kadang punya gibah. Ada sikap iri, ada sikap ujub, ada sifat ria, ada sifat sombong, ada sifat takabur. Ini bukan sesuatu yang baik. Berarti ketika casing kita, syariat kita, zahir kita terlihat baik, tapi di batin kita tidak baik karena banyak penyakit hati, maka kita bukan orang baik. Tetapi ketika kita ingin berdakwah, lakukan walaupun masih ada sifat ria, ada sifat ujub, lakukan itu. Dan kita berharap dengan keistiqomahan kita, mudah-mudahan dengan wasilah kita terus berjuang, Allah membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati tadi. Jadi lakukan apapun yang kita mampu untuk perjuangan. Dan ingat, berjuang itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, atau ingin mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu kita. Karena kalau seandainya kita berjuang hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita harapkan lantaran hawa nafsu kita, berarti kita ini masih memiliki penyakit hati. Jadi kita tidak ikhlas hanya semata-mata ridho karena Allah. Nah, disinilah ketika ini terjadi dan di tahap perjuangan tersebut kita mati, maka mati kita dalam keadaan mati sangit. Ingat, mati sangit bukan mati syahid. Mati syahid itu banyak jalannya. Kita menuntut ilmu, mati syahid. Orang yang tenggelam, mati syahid. Orang yang kena penyakit perut, ya, punya penyakit lambung, mati syahid. Orang yang matinya terbakar, mati syahid. Orang yang matinya tenggelam, mati syahid. Banyak betul mati syahid. Tapi syahid ini ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada juga syahid dunia wal akhirat. Mana? Syahid fi sabilillah. Nah, kalau seandainya kita lillah karena Allah, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu karena Allah, ketika kita bekerja karena Allah, ketika kita usaha karena Allah, segala melakukan sesuatu karena Allah, mengharapkan ridho Allah,
Maka ketika satu bencana datang kepada kita, dimanapun kita berada, maka bisa dikategorikan kita ini orang yang mati syahid. Bukan mati sangit. Mati sangit adalah mati karena kita melakukan hal ibadah perjuangan seolah membela agama, tetapi karena faktor mengikuti hawa nafsu kita. Bukan karena Allah. Oh, ini bahaya ini. Ini setan pinter betul ini. Masuk ke dalam hati kita, meracuni hati kita, meracuni tujuan kita. Dirusak tujuan kita ini. Bagaimana caranya kita ini tidak karena Allah? Bagaimana kita tidak ikhlas? Ini setan pinter betul. Makanya guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab selalu berpesan kepada kita. Dan saya harap menjadi pegangan kita semua, wahai umat Islam, bahwa mantapkan niat, bahwa perjuangan hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan niat, mantapkan niat, jangan karena embel-embel lain. Hanya fokus karena Allah, hanya fokus mengharap ridho Allah, pasti kita menang. Karena orang yang menang itu bukan yang berhasil di dalam perjuangannya, tetapi karena dia istiqomah. Istiqomahlah yang melahirkan kemenangan. Urusan hasil itu hak ilahiyah. Kita tidak bisa menentukan hasilnya apa, kita nggak pernah bisa. Allah cuma memerintahkan kepada kita berjuang. Istiqomah. Jangan kau pikirkan hasil. Walaupun kita berharap dan berdoa kepada Allah, kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu berhasil di dalam perjuangan. Tapi ketika perjuangan sudah kita lakukan dengan benar, dengan strategi-strategi yang bagus, tetapi ternyata kita kalah dalam perjuangan tersebut, maka kita tidak lagi disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dikategorikan bukan orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang menang. Kenapa? Karena tujuan kita hanyalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, kita jangan tertipu. Yang kita kejar adalah mati syahid, bukan mati sangit. Berarti ketika kita berdakwah, ketika kita berjuang, yang kita minta, yang kita harapkan hanya satu. Apa? Yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hawa nafsu merusak tujuan kita itu. Karena kalau hawa nafsu merusak tujuan kita tersebut, berarti kita akan mendapatkan mati sangit, mati su'ul khotimah, mati yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara zohir seolah-olah kita terlihat mati dalam perjuangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kebersihan hati, memantapkan tujuan kita semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk membela, memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan istiqomah ini, Allah memberikan kepada kita kemenangan dan menjadikan kita ini orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.